Lawang Sewu merupakan bangunan kuno peninggalan zaman Belanda yang dikenal dengan kisah-kisah misterinya. Namun, sedikit sekali yang mengetahui bagaimana sejarah sebenarnya yang melatar belakangi pendirian Lawang Sewu. Silakan tonton video ini sampai habis supaya kalian bisa mengetahui lebih dalam tentang bangunan 1000 pintu ini. Dan subscribe ya. Lawang Sewu memiliki arti 1000 pintu. Meskipun jumlah pintu yang ada tidak mencapai 1000, tetapi Lawang Sewu memiliki banyak jendela yang tinggi dan lebar, sehingga membuat jendela tersebut seperti pintu. Gedung utamanya terdiri dari 3 lantai dengan 2 sayap bangunan yang melebar ke kanan dan ke kiri. Memiliki ciri khas arsitektur Belanda yang dirancang oleh Prof. Jacob F. Klinkhamer bersama B.J. Kundek. Dengan semua perancangan dilakukan di Amsterdam, Belanda. Lalu, setelah rancangan mereka selesai, gambar-gambar tersebut dibawa ke kota Semarang dan gedung mulai dibangun pada tanggal 27 Februari tahun 1904 yang diselesaikan tahun 1907. Awalnya, gedung ini berfungsi sebagai kantor pusat perusahaan kereta api swasta milik Belanda, yaitu NIS. Perusahaan inilah yang pertama kali membangun jalur kereta api di Indonesia yang menghubungkan kota Semarang, Surakarta, dan Yogyakarta. Namun, karena berkembangnya jaringan kereta api yang menuntut ditambahnya personil teknis dan tenaga administrasi untuk mengikuti perkembangan tersebut, maka kantor NIS tidak memadai menampung semua stafnya. Oleh sebab itu, dibangunlah kantor administrasi untuk pegawai NIS di lokasi yang baru. Lawang Sewu difungsikan oleh penjajah Belanda dan Jepang sebagai penjara dengan mengubah ruangannya menjadi 3 bagian, yaitu penjara jongkok, penjara berdiri, dan ruang penyiksaan. Di ruang penjara berdiri, para tahanan dimasukkan ke dalam ruangan tersebut dalam kondisi berdesak-desakan, hal yang memaksa tahanan untuk selalu berdiri, yang menyebabkan banyak tahanan yang meninggal di ruangan ini karena kelelahan dan kekurangan oksigen. Lebih parahnya lagi ialah penjara jongkok, karena tahanan dimasukkan ke ruangan penjara jongkok dengan dipaksa untuk berdesak-desakan dalam keadaan jongkok karena tinggi ruangan kurang dari 1,5 meter. Selain itu, Lawang Sewu menjadi saksi bisu dari peristiwa pertempuran 5 hari di Semarang, yaitu pada tanggal 14 sampai 19 Oktober tahun 1945 antara Angkatan Muda Kereta Api melawan Kempeitai dan Kidobutai dari tentara Jepang. Melalui penderitaan para tahanan dan peristiwa yang memakan banyak korban jiwa, sehingga membuat bangunan tersebut memiliki sejarah kelam dengan berbagai cerita mistisnya. Selanjutnya, melalui pemerintah Kota Semarang, Lawang Sewu menjadi salah satu bangunan kuno bersejarah di Kota Semarang yang wajib dilindungi. Kemudian, setelah proses pemugaran selesai tanggal 5 Juli tahun 2011, Lawang Sewu diresmikan dan kembali dibuka untuk masyarakat umum. Saat ini Lawang Sewu menjadi lokasi wisata umum dengan jam operasional jam 7 pagi sampai dengan jam 9 malam. Lokasinya terdapat di sebelah timur Tugu Muda Semarang, tepatnya di pertemuan antara Jalan Pandanaran dan Jalan Pemuda. Bagaimana menurut kalian? Apakah tertarik untuk berkunjung ke sana? Silakan komen dan subscribe ya, karena selanjutnya akan ada video yang tidak kalah informatifnya. Jadi jangan ketinggalan ya. Bye-bye.